Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi Sosiologi Terasos. Sobat Teras dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan video pembelajaran materi Sosiologi kelas 11, tentunya Sosiologi SMA dengan KD 3.4, yaitu mengenai konflik kekerasan dan perdamaian. Lalu subbab apa yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai subbab pemetaan konflik. Kalau Sobat Teras bisa dilihat di layar saya, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari di KD 3.4 ini. Dan kebetulan saat ini kita akan membahas mengenai pemetaan konflik sosial yang ada di masyarakat. Lalu apa tujuan dari video pembelajaran ini? Jadi nanti setelah Sobat Teras menonton video ini sampai akhir, menonton video sampai menit terakhir, Sobat Teras diharapkan mampu menganalisis pemetaan konflik terhadap permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi Sobat Teras bisa memetakan nih, menganalisis dan mengidentifikasi konflik yang terjadi di dalam masyarakat kita. Nah, Sobat Teras, ngomongin mengenai pemetaan konflik. Pemetaan konflik itu adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan sekali dalam kehidupan masyarakat kita apabila ada konflik terjadi. Supaya apa? Nah, di sini ada menurut tokoh Simon Fisher bahwa pemetaan konflik itu meliputi pihak-pihak yang berkonflik dan aspirasi dari berbagai pihak. Pemetaan konflik ini adalah cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, yaitu menghubungkan antara pihak yang bermasalah dengan pihak lain. Artinya, menurut si Simon Fisher ini, bahwa pemetaan konflik itu perlu dilakukan supaya kita tahu siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik itu, kemudian dijabarkan secara dengan infografis supaya kita tahu bagaimana sumbernya, bagaimana isu yang diangkat di dalam konflik ini, bagaimana perilaku para masyarakat yang berkonflik dan sebagainya. Jadi itu bahwa konsep dasar mengenai pemetaan konflik. Sobat Teras, ada beberapa tokoh yang menganalisa mengenai pemetaan konflik yang ada di dalam masyarakat kita. Hari ini saya akan menjelaskan dua tokoh yang menuliskan panduan untuk menganalisis permasalahan atau pemetaan konflik. Yang pertama itu menurut Hackmail. Nah, si Hackmail ini menjelaskan ada beberapa panduan pertanyaan untuk memetakan sebuah konflik yang ada di masyarakat kita. Yang pertama, yaitu siapa yang menjadi pihak yang bertikai. Nah, si Mail ini bilang untuk memetakan konflik kita harus tahu dulu siapa pihak-pihak yang bertikai di dalam konflik. Ataukah itu individu, kelompok, atau itu organisasi, atau itu mungkin antar negara dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi persoalan konflik. Nah, jadi akar dari permasalahan konflik kita juga harus tahu. Konflik dari individu atau kelompok itu, konflik dari organisasi masyarakat, atau konflik antar suku yang terjadi, kira-kira apa yang menjadi persoalan konflik, apa yang menjadi akar. Mungkin bisa karena sengketa lahan, atau warisan, atau karena kesalahpahaman adat istiadat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah apa hubungannya antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, Sobat Teras, jadi untuk menganalisis pemetaan konflik kita juga harus tahu hubungan antara pihak-pihak yang bertikai. Misalnya ketika konflik yang terjadi itu konflik antar kelompok, tiba-tiba ada beberapa organisasi yang membantu konflik di dalam tersebut. Artinya sebenarnya orang pihak luar yang tadinya tidak ikut bertikai tiba-tiba ikut bertikai, sebenarnya dia memiliki hubungan apa gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah apa persepsi, penyebab, dan sifat konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Apa persepsi dan penyebab sifat konflik di antara pihak yang bertikai di sini maksudnya adalah bagaimana pandangan dari individu atau kelompok yang melakukan konflik itu. Jadi dia bisa jadi antara A dan B, misalnya dia sedang berkonflik, persepsi pandangan A dan B itu berbeda mengenai sengketa permasalahannya. Nah, dari persepsi ini, persepsi penyebab konflik ini harus kita ketahui, supaya nanti kita bisa memetakan dengan konflik dengan baik. Kemudian yang kelima, apa perilaku akhir-akhir ini pihak yang bertikai. Nah, bagaimana perilaku akhir-akhir ini pihak yang bertikai? Apakah dia mulai mengancam? Apakah dia mulai menyerang lawannya?
atau dia mulai membuat sekutu koalisi untuk merencanakan perbuatan yang menghancurkan lawannya itu dan sebagainya. Ini harus dipetakan supaya kita tahu nanti pihak yang akan memediasi konflik ini bergerak lebih cepat sebelumnya terjadi kekerasan atau bahkan saling menjatuhkan korban satu sama lain. Kemudian yang keenam adalah siapa pemimpin pihak yang bertikai. Nah, ini sangat penting. Supaya apa? Supaya ketika kita tahu siapa yang menjadi pemimpin pihak yang bertikai itu, kita bisa menghandle-nya. Kemudian kita mungkin bisa membujuknya dan mempertemukan, misalnya kalau konflik antar suku ya, kepala adat dengan kepala adatnya, supaya bisa ditemukan dan dicarikan masalah atau konsiliasi yang baik di dalam konflik tersebut. Nah, ini adalah panduan pemetaan konflik menurut Huckmail. Jadi dia ada beberapa pertanyaan, ada 6. Siapa yang menjadi pihak bertikai, apa yang menjadi persoalan konflik, hubungan antara pihak yang bertikai, persepsi penyebab dan sifat konflik, kemudian perilaku akhir-akhir yang bertikai, dan siapa yang menjadi pemimpin pihak yang bertikai. Nah, Sobat Teras, semoga Sobat Teras bisa memahami panduan pemetaan konflik menurut Huckmail ini. Kemudian ada salah satu tokoh lagi, yaitu menurut Amr Abdallah. Dia memaparkan juga bagaimana memetakan sebuah konflik sosial yang ada di masyarakat. Bisa Sobat Teras lihat di layar saya ini. Ada 7 analisa dari Amr Abdallah untuk memetakan sebuah konflik yang ada di masyarakat. Yang pertama itu adalah source atau sumber. Jadi yaitu konflik dihasilkan dari sumber-sumber yang berbeda sehingga lahirlah bentuk konflik yang berbeda. Yang pertama dilakukan oleh Amr Abdallah adalah bagaimana mencari sumber konflik itu. Apakah konflik ini bersumber dari permasalahan keluarga misalnya? Apa konflik ini bersumber dari sengketa lahan? Apa konflik ini bersumber dari adanya konflik kepentingan organisasi misalnya? Nah, ini harus dicari nih sumbernya. Karena setiap konflik itu memiliki sumber konflik yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah isu. Isu yaitu tujuan yang tidak sejalan antara pihak yang bertikai. Nah, isu ini biasanya menjadi akar dari permasalahan konflik yang terjadi. Sebenarnya apa sih yang sedang diperebutkan, apa sih yang sedang diperjuangkan gitu antara pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian yang ketiga ada parties. Parties yaitu adalah pihak-pihak yang berkontribusi dalam konflik. Siapa saja yang berperan dalam konflik tersebut. Apakah ini hanya misalnya sekelompok siswa di sekolah mana, atau ini misalnya adalah organisasi tertentu, atau konflik ini dilakukan hanya 2 orang individu saja karena konflik individu, atau ini konflik antar suku yang sangat besar, atau konflik religi dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang bertikai itu siapa saja harus kita analisa. Setelah kita menganalisis parties ini atau pihak-pihak yang bertikai, ada attitude. Attitude adalah perasaan atau pandangan yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Ini sedikit sama dengan si Huckmail tadi. Jadi ada bagaimana orang yang bertikai di dalam konflik itu memiliki pandangan atau perasaan. Bisa jadi mereka berbeda pandangan, sudah pasti ya. Tetapi kita harus mencari tahu bagaimana pandangan A terhadap si B yang berkonflik. Kemudian kita juga harus tahu pandangan B terhadap si A, supaya kita bisa mengetahui sebenarnya apa nih kesalahpahaman yang terjadi. Nah, dari perasaan atau pandangan para perilaku yang berkonflik. Kemudian yang kelima ada behavior, yaitu tindakan yang dilakukan oleh orang yang berkonflik. Behavior ini berbicara mengenai bagaimana perilaku orang-orang yang berkonflik ini. Apakah mereka saling menyerang satu sama lain, sama dengan Miles ya, bagaimana mungkin dia memiliki ancaman-ancaman dan sebagainya. Kemudian bagaimana pergerakannya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah intervention atau campur tangan yang tindakan dilakukan oleh pihak luar atau netral untuk memecahkan masalah konflik yang ada. Nah, di Amr Abdallah ini bagus sekali karena dia memberikan salah satu pemetaan intervensi bagaimana ada pihak ketiga yang berperan untuk memediasi konflik tersebut. Nah, kemudian ini dimasukkan di dalam pemetaan konflik, apakah peran intervensi ini berjalan dengan baik, apakah dia melakukan mediasi dengan baik untuk memecahkan masalah yang ada di situ. Kemudian yang ketujuh adalah outcome atau dampak atau situasi yang ditimbulkan dari pihak yang berkonflik. Nah, pemetaan konflik yang terakhir ini
eh, dampak dari hasil konflik yang terjadi. Apakah menimbulkan dampak positif yang akhirnya konfliknya selesai, atau justru konflik ini berdampak semakin negatif dan memecah belah kelompok menjadi lebih besar. Nah, jadi apa dampak yang ditimbulkan? Bisa juga dampak di sini berbicara mengenai kerusakan fisik, mungkin kerusakan tempat tinggal, ya. Kemudian mungkin ada namanya apa ya? Mentalnya itu kita biasanya kalau ada konflik, pihak-pihak yang mengalami konflik itu trauma yang mendalam maksud saya. Jadi apa dampak atau outcome yang dihasilkan dari konflik di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini adalah pemetaan konflik menurut Amr Abdallah. Jadi ada source, sumbernya, kemudian ada isu, apa isu yang dijadikan konflik di sini, kemudian adalah parties, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik di dalam masyarakatnya, kemudian bagaimana perasaan, pandangan atau attitude, kemudian behavior, bagaimana perilaku yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi, kemudian ada intervensi atau peran mediasi atau pihak luar yang tidak berkonflik, kemudian bagaimana outcome atau dampak dari konflik yang dihasilkan. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, semoga bisa memahami bagaimana pemetaan konflik yang saya jelaskan ini. Tadi menurut yang pertama panduan menurut Hugh Miles, yang kedua adalah menurut Amr Abdallah. Dan saya sarankan kepada Sobat Teras semua yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, cobalah kalian menganalisis dengan membuat peta konsep, baik itu menggunakan mind mapping atau menggunakan infografis untuk memecahkan sebuah permasalahan. Misalnya ada sebuah kasus konflik dan kalian coba menuliskan dengan panduan, boleh menggunakan Hugh Miles atau menggunakan Amr Abdallah untuk memperkuat Sobat Teras di rumah memahami materi pemetaan konflik yang ada di masyarakat ini. Jadi Sobat Teras, itu mengenai pemetaan konflik yang ada di masyarakat, semoga bisa bermanfaat konsepsi yang saya jelaskan dan bisa Sobat Teras terapkan semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di materi sosiologi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.